Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhidayah Romi, CPP Angkatan 9 dari SD Negeri Lingapura 2, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Saya akan melaksanakan supervisi akademik tahap praobservasi. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Bu Iin Karina, SPD SD, selaku guru kelas 5 SD Negeri Lingapura 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Baik Bu Iin, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan observasi supervisi kelas. Baik, adapun tujuan yang dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Iin melakukan pembelajaran agar lebih siap, kemudian juga lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya. Baik Bu, nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Iin ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Bu Iin kira-kira tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu Iin sampaikan? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya buat, nanti ada tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Di situ nantinya siswa menyimak video dulu, kemudian siswa dapat memahami 5 urutan siklus air dengan benar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nantinya siswa itu dapat mengidentifikasi 5 urutan siklus air dengan benar. Kemudian siswa dapat mengklasifikasi dampak positif, dampak negatif tentang keberlangsungan siklus air dengan benar, begitu Bu Nunung. Oke, baik ya Bu. Jadi nanti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Iin sampaikan? Untuk area pengembangan itu nanti ada 2, itu yang pertama pengembangan pengetahuan, kemudian yang kedua pengembangan keterampilan. Untuk pengembangan pengetahuan nantinya di situ siswa dapat memahami 5 urutan siklus air dengan benar. Kemudian yang keterampilannya nanti siswa mampu menganalisis 5 dampak positif dan negatif tentang keberlangsungan siklus air dengan benar, begitu Bu Nunung. Baik ya. Jadi nanti di area pengembangan ada 2 aspek yang ingin Ibu Iin kembangkan, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Bu, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Iin susun terkait dengan strategi pembelajaran nanti bagaimana, kemudian model yang akan digunakan dalam pembelajaran itu bagaimana, dan metode-metode yang bagaimana yang ingin Ibu Iin terapkan. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan itu nantinya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti di situ saya akan mengelompokkan siswa. Itu nanti siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan, keaktifan siswa juga, kemudian berdasarkan keterampilan itu juga, kemudian model yang saya gunakan itu PPL. Nanti kemudian metode yang saya gunakan ada ceramah, penugasan, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompoknya. Oke, baik ya Bu. Jadi rancangan pembelajaran yang Bu Iin terapkan nanti yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya yaitu menggunakan model PPL, dan metode yang digunakan nanti yaitu diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan.
Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu interakan? Untuk media yang saya gunakan, nanti saya menggunakan ada video, kemudian bisa juga nanti saya dengan YouTube, kemudian ada laptop, ada LCD proyektor, begitu Bu medianya. Bagus sekali ya Bu, sebenarnya lengkap sekali. Nah, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pelajaran ini? Untuk pembelajaran tentang siklus air, saya akan melaksanakan pembelajarannya nanti di hari Selasa tanggal 9 Januari tahun depan ya Bu, tahun 2024. Sekarang kan siswanya sedang libur ya. Jadi nanti pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saya akan mendatangi kelas 5 untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas atau supervisi kelas ya Bu, di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di sana nanti. Nah, kemudian setelah mengobservasi pembelajaran, saya juga akan mengadakan percakapan lagi dengan Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Baik, sebelum kita akhiri percakapan kali ini ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah kita percakapan dari tadi? Setelah hari ini kita mengadakan percakapan, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Saya mendapat gambaran, jadi ketika saya mengajar, saya harus menyiapkan video apa saja yang ada dalam materi saya, mulai dari video, rancangan yang lain, kemudian saya juga menyiapkan rancangan yang lain yang akan digunakan ketika rancangan yang pertama mengalami gangguan, maka saya akan menggunakan rancangan pembelajaran yang kedua, begitu Bu. Kita mengantisipasi ya Bu ya, takutnya nanti ada hal-hal yang di luar dari kita. Baik Ibu Iin, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas nanti pada tanggal 9 Januari 2024. Sama-sama Bu Nunung, terima kasih juga atas percakapan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya, untuk Bu Nunung, dan untuk semua guru yang ada di SD Linggapura 2 ini. Kita sama-sama belajar. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kencang, depan, blok. Tegak, blok. 3 kali 3. 9. 2 kali 3. 6. 2 kali 4. 2 kali 5. 2 kali 6. 3 kali 4. 3 kali 3. 2 kali 7. 2 kali 8. Pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Silakan Farhan yang memimpin doa. Siap bersalam. Sakit?
menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati, membiasakan berkata yang biasakan juga kita membuang sampah pada tempatnya. Yuk bareng-bareng kita menjaga kebersihan, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih untuk membangkitkan semangat kita untuk memulai pembelajaran kali ini. Mari kita bersama-sama yuk tumbuhkan semangat pada diri kita masing-masing dengan cara tepuk semangat. Masih ingat? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video kalian memahami tahapan siklus air. Pernah hujan-hujanan? Nah, yuk kita lihat videonya. Oke, siapa yang pernah hujan-hujanan? Setelah kalian tadi menonton video anak-anak yang sedang apa? Air hujan-hujanan. Nah, air hujan, apa sih ya air hujan itu? Dari langit ya, air yang dari langit turun ke bumi. Nah, kemudian air hujan tadi setelah kamu hujan-hujanan, air hujan yang tadi itu kemana? Larinya ke tanah. Kemana lagi? Ke sungai, ke laut, danau. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Bagaimana air itu ya, sampai ke bumi ya, kemudian tentang ya, caranya kok bisa nih ada air ya, hujan jatuh ke bumi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Nanti kalian bisa mengetahui tahapan-tahapan siklus air. Kemudian juga itu nanti ada kegiatan manusia yang berdampak positif dan berdampak negatif bagi keberlangsungan siklus air. Sekarang guru tanya, adakah kegunaan air bagi manusia? Mandi, minum, mencuci piring, menanak nasi. Begitu buat ada tidak gunanya? Ada, untuk membantu fotosintesis. Bagi hewan ada tidak kegunaannya? Ada, buat apa? Untuk minum. Untuk mandi? Untuk mandi juga. Nah, sekarang kalian lihat ini
dan dampaknya pada video tadi. Apa sih ya itu siklus air? Apa sih ya yang tadi kalian lihat? Siklus airnya mau apa? Pemutaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Jadi terus muter, air itu tidak akan pernah habis di bumi ini ya. Kemudian di situ ada tahapan-tahapan tentang siklus air. Apa saja tadi tahapannya? Yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, apa? Presipitasi, infiltrasi. Ya baik. Kemudian ada ya dampak positif dan negatif kegiatan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air. Nah sekarang kalian lihat, Ibu akan menayangkan video tentang lagu siklus air. Dilihat dulu, nanti baru kita menyanyi bersama-sama. Semua karena air ada siklusnya. Dan kita lihat Seperti apa prosesnya? Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut transpirasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. baik, setelah kalian melihat tadi video tentang siklus air, kemudian lagu tentang siklus air, nanti kalian berkumpul dengan kelompokmu ya, mengerjakan ya, LKPD. Nanti LKPD-nya juga bisa dulu ya, tentang di situ tentang tahapan siklus air, kemudian kegiatan manusia yang berdampak positif dan yang berdampak negatif terhadap siklus air. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibagi. Yo, sudah siap atau belum? Ya. Nah, silakan. Silakan sudah bisa dimulai. Kelompoknya maju. Yang keras suaranya. Evaporasi. Presipitasi. Yang kelima. Infiltrasi. Kelompoknya Farhan mau maju. Silakan. Yuk maju semua. Naswa, Yuni. Ya. Yang lain dengan Silakan. Air laut menguap karena disebut evaporasi. Tumbuhan juga dapat menguap karena kondensasi disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke permukaan menjadi disebut kondensasi. Lalu api yang membawa air dalam pimpinan dari akan jatuh menjadi hujan atau jatuh. Baik, yuk tepuk tangan.
berdampak positif terhadap siklus air? Tadi yang pertama apa? Reboisasi atau penghijauan. Kedua, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat air. Yang keempat, mendaur ulang sampah. Ya, maju tepuk tangan untuk kelompoknya aja. Sekarang untuk kelompoknya dampak negatifnya kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan siklus air. Yuk kelompoknya Gani maju semuanya. Yuk yang pertama, membuang sampah dan limbah ke sungai. Yang kedua, Membakar hutan dan menebang pohon. membakar hutan dan menebang pohon. Pembuatan gedung dan betonisasi. Yuk. Pencemaran air. Yuk, sudah? Sama masih lagi. Yuk, tepuk tangan untuk kelompoknya sini. Gani. Baik, melonggarkan dan contoh kita longgar. Mari kita bersama-sama. Yuk, bareng-bareng sejenak supaya otak kita tidak sepanas. Kita pejamkan mata sebentar. Kemudian nanti kita menghirup udara dengan pelan. Nanti baru dikeluarkan. Nanti ikuti aba-abanya. Yuk, Ari pejamkan mata sebentar. Yuk, pejamkan mata. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Tarik. Yuk, pejamkan. Tarik. Kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Yuk. Bagaimana rasanya? Kalian setelah mempelajari siklus air, silakan nanti kalian mengerjakan LKPD. Nanti jangan lupa diberi nama. Nah, ini satu-satu diberi nama. Baik, apakah bagaimana perasaanmu setelah mempelajari siklus air? Apakah senang? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Siklus air. Apa sih siklus air itu, Miki? Perputaran air. Menerus dari bumi ke kemudian tahapan siklus air apa saja? Kegiatan manusia yang berdampak positif bagi keberlangsungan siklus air. Sing positif membuat lubang biopori. Sing positif berarti wis ngapik. Apa maneh? Membuang sampah pada tempatnya. Mendaur ulang sampah. Apalagi? Menghemat air. Sekarang dampak negatifnya. Penebangan hutan, pembakaran hutan, pencemaran air. Nah, baik, pencemaran udara. Nah, baik, hari ini pembelajaran untuk siklus air sudah selesai. Jangan lupa besok ya, kita belajar ya, tentang cara menghemat airnya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silakan kalian boleh istirahat. Seperti yang kemarin saya
Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Iin ya. Baik, untuk yang pertama Bu Iin, langsung saja. Kemarin Bu Iin sudah melakukan pembelajaran. Apa yang Ibu Iin rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur berdiferensiasi dan ber-ASE pada rangsangan pembelajaran? Saya sangat senang sekali karena ini adalah hal baru untuk saya. Saya mendapatkan hal-hal dengan pembimbingan tentang pembelajaran di kelas, yaitu berupa SPP berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, Bu Iin, apa yang menjadi hambatan atau kendala pada saat pembelajaran kemarin? Yang menjadi kendala atau hambatan saya adalah ketika mengkondisikan siswa untuk berdiskusi secara kelompok. Jadi ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas, nanti anak tersebut ada yang bermain, kemudian ada yang mengganggu kelompok lain yang belum mengerjakannya selesai begitu ini. Jadi masalah siswa. Kemudian yang selanjutnya Bu Iin, apa yang menurut Bu Iin sudah sesuai atau sudah berhasil dalam pembelajaran? Kalau menurut saya yang sudah berhasil itu di mana anak-anak itu terlihat senang, kemudian anak-anak aktif dalam menjawab begitu, kemudian anak-anak juga di situ merasa senang, kemudian dari perilaku mereka merasa nyaman begitu. Itu terlihat dari wajah Dari ekspresinya mereka sangat senang, sangat menikmati pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa hal positif yang sudah Bu Iin lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang sudah saya lakukan adalah saya melakukan teknik stop yang kemarin diberitahu oleh Bu Nunung. Jadi saya coba terapkan di kelas. Di situ saya mencoba melakukan teknik stop tujuannya untuk supaya anak itu kembali berkonsentrasi setelah mengikuti pembelajaran. Jadi di situ juga anak merasa senang. Kemudian ada video pembelajaran, anak termotivasi, juga akhirnya anak merasa ini hal baru, jadi anak lebih semangat lagi begitu. Ya, berarti tadi stop untuk merefresh anak itu. Kemudian yang terakhir Bu Iin, apa yang akan Bu Iin tingkatkan untuk pembelajaran yang akan? Untuk kedepannya pembelajaran yang akan saya tingkatkan adalah saya akan berusaha membuat bahan ajar yang lebih menarik, kemudian tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian memasukkan RPP berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional begitu yang sudah saya dapatkan ilmunya dari Bu Nunung. Terima kasih Bu Iin. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya Bu Iin ya, ini masalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya otomatis tadi yang sudah saya katakan, saya akan membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi nantinya anak lebih semangat lagi.